Saudara-saudari yang terkasih, pada Hari Raya Pentakosta ini kita berdoa untuk perdamaian dunia, untuk persatuan dunia, untuk kesatuan-kesatuan di dalam keluarga, komunitas, gereja. Kita berdoa untuk para petugas pastoral dan sosial, para pendoa dan para penderma. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyempurnakan misteri Paskah pada Hari Raya Pentakosta ini melalui anugerah Roh Ilahi yang Kau turunkan untuk menguduskan gereja-Mu di antara semua suku bangsa dalam segala bahasa. Berilah kami kemampuan memahami karya-karya agung-Mu yang telah Kau laksanakan itu untuk kami jadikan dasar kekuatan sebagai saksi Injil Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pencurahan Roh Kudus senantiasa kita minta, teristimewa pada acara-acara penting di dalam gereja, perutusan, pemilihan, pertemuan, sinode, pemilihan paus, tabisan uskup. Lagu-lagu Datanglah Roh Kudus, 7 karunia yang dimintakan selalu dinyanyikan dan dimohonkan di mana-mana. Demikian juga dalam beberapa retret kita meminta datangnya Roh Kudus. Pernah 30 tahun yang lalu ketika saya aktif dalam memberi retret SMA, saya memulai ibadat dengan memohon Roh Kudus. Veni Sancte Spiritus. Dalam waktu doa itu ternyata ada satu orang mulai manifestasi. Saya bilang luar biasa. Dan Roh Kudus baru ayat pertama sudah disambut. Maka saya makin keras. Veni Sancte Spiritus. Makin keras. Saya bilang, saya minta Roh Kudus yang datang Roh Kudus. Tambah keras lagi. Makin keras lagi. Saya minta Roh Kudus yang datang Roh Kuda. Ramai sekali. Setelah ibadat saya tanya. Dia semua pergi, dia tanya. Apa yang kamu alami? Takut, gelisah. Roh Kudus tidak mungkin membuat orang takut dan gelisah. Roh Kudus itu memberi damai dan sejahtera. Lalu saya tanya, kamu punya sesuatu yang kamu alami? Iya, saya memakai jimat. Jimat, kekuatan iblis yang dia gunakan bukan kekuatan Tuhan. Maka dalam beberapa upacara, beberapa doa ada penolakan-penolakan ya, karena apa? Ada kekuatan iblis yang diusir oleh kekuatan Roh Kudus. Maka saya mengatakan jimat itu tidak pernah gratis. Rahmat itulah yang gratis, yang membuat damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak bakat dan kemampuan kita, macam-macam. Demikian juga panggilan hidup itu rupa-rupa. Tugas, pekerjaan dan pelayanan bervariasi. Walaupun karunia itu bermacam-macam tetapi berasal dari satu roh. Itulah yang disampaikan Paulus di dalam 1 Korintus 12. Misalnya ayat 1 sampai 11 itu tentang ada macam-macam karunia tetapi satu roh. Atau ayat 12 sampai 31 ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus mau mengatakan gereja itu bagaikan satu tubuh, mempunyai banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, tetapi melayani satu tubuh karena dihidupi oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Salah satu hakikat Roh Kudus adalah pemersatu. Roh penghibur yang dijanjikan Tuhan itu mempersatukan. Namun iblis menggoda manusia, terus-menerus mencerai-beraikan manusia. Bahkan dalam diri seseorang pun hati seseorang bisa terpecah-pecah pribadi-pribadinya. Pribadi satu bisa terpecah-pecah karena gangguan roh jahat. Kejahatan iblis luar biasa. Membuat manusia diporak-porandakan. Perselisihan, pertengkaran dalam bentuk apapun terjadi biasanya disulut oleh egoisme yang berasal dari iblis. Saudara-saudari yang terkasih, dalam wawancara dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan Trias Kuncahyono yang ditayangkan dalam kanal Trias KBRI Vatikan pada 14 Mei 2025 tentang konklav terpilihnya Paus Leo ke-14, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo menceritakan bagaimana suasana konklav pemilihan Paus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Para kardinal saat pemilih, saat akan mengumpulkan kertas suara satu persatu sebelum memasukkan bersumpah. Saya memilih orang yang dikehendaki Allah, bukan yang saya kehendaki sendiri. Setiap kali.
Bagaimana kekuatan para kardinal membuka diri pada kekuatan Roh Kudus, membebaskan pada keinginan pribadi yang biasanya juga diganggu oleh egoisme. Maka Kardinal Robert Francis Prevost terpilih begitu cepat pada hari kedua dengan suara lebih dari 2/3. Suasananya penuh persatuan. Tidak bisa membayangkan, tidak ada pencalonan, tidak ada penjajakan. Dari seluruh dunia berkumpul 133 kardinal itu memilih siapa, tidak ada arah apapun. Menyerahkan kepada Roh Kudus. Maka para bapak kardinal yang hadir mengalami, dan Bapak Kardinal Ignatius Suaryo menyimpulkan bahwa, saya kutip kata-katanya, kami semua yang berada di dalam konklav ini merasakan betapa kuatnya daya pemersatu Roh Kudus. Itu tidak gampang dibayangkan. Sama sekali tidak ada pertarungan rebutan kepemimpinan seperti yang dibicarakan orang-orang di luar sebelum terjadinya konklav. Masing-masing menyatakan jagonya, sepertinya ada kubu A, kubu B, kubu C. Tidak ada, semua lancar. Memang waktu sebelum konklav ada beberapa pertemuan di mana ada banyak gagasan ide. Tapi saat masuk ruangan konklav, para kardinal merasakan kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Maka sewaktu Paus baru terpilih Leo ke-14, semua kardinal bersukacita mengalami damai sejahtera, karya Roh Kudus. Suasana konklav tadi begitu bagaikan Pentakosta. Semua orang yang berkumpul dari seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda, latar belakang yang unik, harapan dan keinginan yang tidak sama, tapi disatukan oleh Roh Kudus di dalam ruangan yang sama, tertutup supaya dijauhkan dari berbagai godaan-godaan. Dalam waktu singkat mereka memilih Paus baru satu suara dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah saat Pentakosta terjadi. Banyak orang dari berbagai daerah ibarat dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan pada para rasul, dan para rasul satu suara, semuanya orang Galilea, berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang Parsia, Mediam, Elam, Mesopotamia, Virgia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang Roma, orang Kreta dan orang Arab. Dan orang-orang itu pun berdecak kagum menyaksikan karya Roh Kudus dan berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita ini. Itulah karya Roh Kudus, Roh Pemersatu. Dan kita yakini, sebagaimana kita percayai bahwa Pentakosta adalah kelahiran gereja. Pada saat itu Paus pertama, Petrus, yang dipercaya oleh Yesus, mulai berfungsi sebagai pemimpin gereja. Pentakosta, konklav pada waktu yang konklav pertama pada zaman dulu. Saudara-saudari yang terkasih, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Sekalipun ada banyak perbedaan. Syukur kepada Allah. Luar biasa. Para pendiri negara kita, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kiranya juga menyiratkan ungkapan buah dari Roh Kudus. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan bangsa Indonesia. Maka di dalam setiap kegiatan pemilihan, ketika ada perpecahan, lihat siapa yang berada di balik itu? Kekuatan iblis. Jangankan pemilihan pemimpin daerah, DPR, MPR,
pemerintah pusat. Pemilihan-pemilihan di dalam gereja, kepanitiaan, DPP. Kalau terjadi perpecahan, ingat, jangan sampai kuasa iblis yang ada di sana. Kuasa Roh Kudus akan membuahkan sukacita, damai, sejahtera. Di dalam gereja semua orang memiliki martabat yang sama dengan fungsi yang berbeda. Gereja tersebar di seluruh dunia sampai ke berbagai pelosok dengan keunikan masing-masing daerah dan budaya, tetapi memiliki satu liturgi dan satu gembala agung, Paus di Roma. Kita saja di sini, katedral ini, ada berapa bangsa, ada berapa suku bangsa, ada berapa etnik, ada berapa bahasa, ada berapa kebiasaan, adat, budaya, keinginan, tetapi kita bersatu, berkumpul sebagai satu tubuh mistik Kristus. Kesatuan gereja ini meniru kesatuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang diikat kasih sempurna. Mari kita menjadi pribadi pemersatu dimanapun kita berada. Pribadi yang selalu dicurahi oleh Roh Kudus. Untuk menerima pencurahan Roh Kudus, kita tidak perlu sempurna terlebih dahulu, tetapi kita perlu terbuka dengan tulus pada Allah. Yesus menjanjikan kepada para rasul untuk menyertai gerejanya mereka sampai akhir zaman. Dan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Buah Roh Kudus itu banyak. Ada 9 di dalam Galatia 5 diceritakan. Di antaranya ada sukacita, kasih dan kebaikan. Ada damai sejahtera. Itulah karya Roh. Ketika seorang mengalami bahwa saya dicurahi oleh Roh Kudus. Maka ada sukacita dan damai sejahtera. Karena walaupun bineka tetapi tunggal ika. Walaupun banyak anggota tetapi satu tubuh. Walau banyak karunia tetapi satu roh. Walau banyak bahasa, budaya tetapi satu gereja Katolik yang kudus dan apostolik.